semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya Amelia Hairunisa dengan NIM belakang 072. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pendekatan dekonstruksi dan sastra lintas budaya, dua konsep penting dalam kajian teori sastra modern. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana makna dalam karya sastra sebenarnya tidak pernah sepenuhnya stabil. Apa itu sastra dan mengapa maknanya tidak stabil? Karya sastra bukan hanya sekedar cerita atau hiburan saja. Sastra adalah medium bahasa yang memuat gagasan, nilai, serta pengalaman manusia dalam konteks sosial dan budaya. Melalui sastra, pembaca diajak memahami berbagai sisi kehidupan baik yang berkaitan dengan moral, perilaku, kehidupan sosial, hingga konflik batin manusia. Menurut Derrida, seorang tokoh filsafat besar, bahasa bukanlah sistem yang stabil. Makna yang muncul dari sebuah teks selalu bisa berubah, bertentangan, bahkan bersifat ambigu. Karena itu, sebuah karya sastra tidak pernah memiliki satu makna yang valid. Selalu ada ruang untuk membongkar, mempertanyakan, dan membaca ulang isi teks tersebut. Apa itu dekonstruksi? Dekonstruksi yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida adalah cara kritis untuk membaca teks. Dekonstruksi tidak mencari makna utama atau makna yang paling benar. Sebaliknya, ia mengungkapkan kontradiksi tersembunyi, ketegangan, dan ambigu yang justru membentuk teks itu sendiri. Dalam pembacaan dekonstruksi, kita menyoroti hal-hal yang biasanya diabaikan, seperti kata-kata yang bertentangan, simbol-simbol yang tidak konsisten, atau makna-makna yang saling mengacaukan. Dekonstruksi bekerja dengan 3 langkah utama. Yang pertama ada mengidentifikasi oposisi biner, misalnya benar salah, maskulin feminim. Selanjutnya ada membalikkan hierarki, menunjukkan bahwa yang dianggap rendah ternyata justru mempengaruhi makna utama. Yang selanjutnya ada memperkenalkan makna baru yang tidak bisa dijelaskan oleh struktur lama. Dengan cara inilah, dekonstruksi memperlihatkan bahwa makna dalam teks sebenarnya rapuh dan selalu bisa ditafsirkan secara ulang. Sekarang mari kita lihat bagaimana pendekatan ini bekerja dalam konteks sastra lintas budaya. Sastra lintas budaya mengkaji bagaimana karya sastra itu lahir dari pertemuan antar budaya, baik budaya lokal, nasional, maupun global. Ketika dua atau lebih budaya bertemu, makna dalam teks menjadi semakin kompleks. Nilai moral, identitas, dan pandangan hidup dapat saling bertabrakan atau berbaur. Dengan dekonstruksi, kita bisa membongkar bagaimana teks mencerminkan negosiasi budaya tersebut. Misalnya, bagaimana tokoh perempuan diposisikan dalam budaya patriarki. Yang kedua, bagaimana identitas modern dan tradisional saling bertentangan. Atau bagaimana budaya global mempengaruhi cara suatu karakter melihat dirinya sendiri. Dekonstruksi memungkinkan kita memahami bahwa identitas budaya dalam teks tidak pernah statis, melainkan cair dan selalu berubah. Contoh penggunaan dekonstruksi dalam menganalisis film pendek Aphrodite Stereotype. Film ini tampak sederhana, namun menyimpan banyak makna tersembunyi tentang gender. Di satu sisi, film ini menampilkan perempuan itu sebagai simbol kecantikan dan kesopanan. Namun di sisi lain, perilaku tokohnya justru meruntuhkan stereotip itu. Dengan dekonstruksi, kita dapat memahami bahwa gender dalam film tersebut bukan sesuatu yang tetap, melainkan konstruksi budaya yang bisa dipertanyakan. Lalu, melalui pendekatan lintas budaya, film ini juga dapat dilihat dalam konteks Indonesia, masyarakat patriarki yang masih memegang kuat norma gender tradisional. Gabungan dua pendekatan ini membuat kita mampu membaca film secara lebih kritis dan memahami bagaimana makna gender dibentuk, digoyahkan, dan ditafsirkan ulang.
Mengapa pendekatan ini sangat penting? Pendekatan dekonstruksi dan sastra lintas budaya membantu kita menyadari bahwa yang pertama, teks tidak pernah memiliki satu makna yang final dan utuh. Yang kedua, budaya mempengaruhi cara kita menafsirkan sastra. Yang ketiga, pembaca memiliki peran besar dalam membentuk makna baru. Yang keempat, sastra adalah ruang dialog antar budaya dan terus berkembang. Dengan memahami hal ini, kita bisa menjadi pembaca yang lebih kritis, terbuka, dan peka terhadap perbedaan. Itulah pembahasan singkat mengenai pendekatan dekonstruksi dan sastra lintas budaya. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami bagaimana membaca teks dengan lebih mendalam dan kritis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.